Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu dan bersekutu secara fisik di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, namun kiranya hal ini tidak mengurangi kerinduan dan sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan diberkati melalui ibadah pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita mengikuti ibadah pada hari ini dengan segenap hati kita dari awal sampai dengan selesainya. Dan untuk sementara kita mengesampingkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita seperti handphone kita dan lain sebagainya. Berikut beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 10 Juni jam 7 malam, gereja akan mengadakan webinar via Zoom dengan topik mengubah kesulitan menjadi kesempatan bersama Ibu Maimunah sebagai narasumber. Kami mengundang Anda untuk dapat mengikuti webinar ini. Yang kedua, GKT 3 juga mengadakan Youth dan Children Service setiap minggunya. Untuk kawan-kawan youth, mari bergabung di JRC, Joy Reform Community, setiap hari Sabtu jam 5 sore di kanal YouTube GKT 3. Demikian juga dengan Children Service setiap hari Minggu jam 8 pagi. Bagi Anda para orang tua, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang terakhir, setiap hari Selasa jam 6 malam ada MSM. Mari saling mendoakan. Di dalamnya ada renungan dan juga ada doa bersama yang bisa kita ikuti juga via Zoom. Untuk informasi lebih detail bisa hubungi kontak person yang sudah tertera. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada hari ini kami mulai dan kami teguhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai dengan selesainya. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan, kupujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melekat
kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu, kemuliaan-Mu, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita memiliki Bapa yang baik. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku
Dalam kehidupan kita harus mengakui bahwa banyak hal yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari dengan segala kerendahan hati kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima mengatakan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada hari ini. Kami mengakui akan segala dosa kami di hadapan Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pada hari ini dengan segala kerendahan hati kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang mengampuni setiap orang yang mau berseru kepada Engkau. Karena itu kami serahkan Tuhan diri kami. Dan kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni setiap kami. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, kami juga berdoa. Menyerahkan akan situasi pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, khususnya di dalam rencana pemerintah untuk masa-masa new normal, masa-masa transisi, di dalam kami mengubahkan kebiasaan hidup kami, di dalam kami menyesuaikan diri dengan segala hal yang terjadi di sekitar kami. Berikan hikmat kepada setiap kami, berikan juga hikmat kepada pemerintahan kami, sehingga semuanya boleh kami lewati dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka pandemi ini boleh diselesaikan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya ketika kami tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau kami bisa masih mengikuti ibadah online. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dengan setia mempersiapkan semuanya itu. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, Tuhan jaga lindungi mereka semua. Demikian juga dengan setiap kami Tuhan yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, hal ini tetap lebih mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya walaupun kami beribadah secara online, itu dapat membangun iman kami di dalam Tuhan. Karena itu biarlah jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin berharap kepada Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk setiap saudara kami yang bergumul karena kesehatan mereka. Karena kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi. Karena pekerjaan-pekerjaan yang juga harus mereka gumulkan. Karena mungkin sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Bahkan mungkin juga ada dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Tuhan kuatkan. Biarlah mereka tidak putus asa. Tapi mereka berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami yang berharap hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita untuk kita mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita boleh mengalami janji Tuhan bagi kita semua. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya sepanjang abad dan gereja Tuhan sepanjang zaman. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk satu kesempatan yang kau berikan kepada kami ketika kami boleh datang beribadah kembali kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dengan campur tangan kami memberkati dan menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Pakailah dia untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65, nyanyian syukur karena berkat Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami yang menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Di zaman pandemi seperti sekarang ini, kita mungkin sering mendengar atau mungkin kita sendiri bertanya, di mana Tuhan? Kenapa kalau Dia dikatakan baik, kok semuanya terjadi? Kok begitu lama? Kenapa penderitaan harus berjalan terus? Apakah Tuhan masih berdaulat atas ciptaannya? Ngomong-ngomong tentang kedaulatan, kira-kira apa ya artinya ya? Ternyata yang disebut kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas sesuatu, bisa pemerintahan, bisa wilayah, atau yang lain. Jadi ketika kita berbicara bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, berarti
Dia berkuasa penuh atas segala sesuatu, termasuk kita, termasuk penyakit yang mungkin sekarang menyerang kita. Tetapi ketika kita melihat Mazmur pasal 65 ini, sang penulis dalam kasus ini jelas dikatakan adalah Daud. Dia adalah seorang raja. Kalau kita bertanya, apakah pemazmur tidak punya masalah dalam hidupnya karena dia seorang raja? Kita membaca kisah dalam Alkitab, ternyata tidak demikian. Kisah hidupnya penuh dengan masalah, bahkan dalam keluarganya sendiri. Seringkali bahkan berkaitan dengan hidup dan matinya. Tidak mudah bagi seorang pemazmur, dalam kasus ini kembali Daud, bahwa dia harus menghadapi begitu banyak masalah dalam perjalanan hidupnya. Tetapi menarik ketika kita melihat Mazmur 65 ini, Daud mengungkapkan sebuah pujian, kalau saya katakan ini sebuah doa yang begitu privat, begitu pribadi sifatnya. Dan ini semua dikatakan dalam bentuk 3 bait, seperti kita kalau pujian ya, kita seringkali nyanyikan dalam 3 bait, itu satu yang familiar bagi kita tidak asing bagi itu semua. Kita bersama-sama mencoba melihat Mazmur 65 ini. Daud memulainya dengan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa, yaitu apa? Dia memuji kasih karunia Allah secara pribadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, dia memulai dengan kata, bagimulah puji-pujian di Sion. Kemudian, engkau yang mendengarkan doa. Kenapa dia mengatakan itu? Kalau saya coba terjemahkan seperti ini. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita melakukan sesuatu kesalahan yang mungkin bukan kecil, tapi besar, terhadap seseorang? Setelah itu terjadi, kira-kira gimana perasaan kita? Atau kalau kita mau mendekati orang tersebut, kira-kira bagaimana perasaan kita? Pasti tidak enak, bukan? Supaya itu bisa menjadi pulih kembali, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Itu bisa dipulihkan kalau orang yang kepadanya kita bersalah, dia yang datang kepada kita dan memberikan pengampunannya. Saya berikan contoh seperti ini. Saya ada sebuah pengalaman, ini memang bukan dengan orang, tapi dengan piaraan saya. Dulu waktu saya masih di Jasmoro ya, di Papa Mama, ada herder yang saya seringkali main sama dia. Setelah kami main-main, kemudian saya duduk di satu tempat, dia masih sana-sini, lari-lari sana-sini, kemudian dia mendekati saya. Di dekat tempat saya duduk itu, ketika dia mendekat, dia tidak tahu bahwa dia menginjak tanah yang gembur. Tanah yang gampang terbongkar itu ya. Jadi kakinya itu penuh dengan tanah. Kemudian karena dia seneng, dia naikkan kakinya ke saya, ngemplok begitu ya. Wah, saya lihat kotor baju saya. Saya marah, saya keplak itu anjing itu. Wah, kaget dia. Langsung dia pergi takutan. Waduh, gimana. Tapi dalam pikiran saya timbul satu pemikiran seperti ini. Itu kan anjing. Dia kan tidak ngerti yang namanya berbuat kotor, dia tidak bisa lembut-lembut, gapai kamu, dia mesti bersihin tangan dulu, dan sebagainya. Dia tidak ngerti. Kemudian saya panggil dia, sini. Dia masih takut-takut, lihat saya, takut dipukul lagi mungkin. Tapi kemudian saya mendekat kepada dia, saya lus dia, berapa kali. Dia kemudian lama-lama dia menyadari, oh sudah tidak apa-apa ya. Dia sekarang sudah tidak marah sama saya. Dia kembali senang. Wah, dia berani dekati saya. Wah, kompak-kapit. Ya, tahulah ya model anjing kira-kira kalau senang seperti apa. Dia bisa merasakan ada satu pemulihan itu. Karena apa? Saya yang mendekat kepada dia. Dia merasa bersalah melakukan sesuatu kepada saya, tetapi saya bisa mengampuni dia. Pemazmur dalam hal ini Daud sangat sadar akan posisi dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, seperti firman Tuhan pada umumnya mengajarkan kepada kita. Kita semua sudah berdosa. Daud sangat sadar akan hal ini. Dia datang kepada Allah, tetapi dia juga bisa melihat bagaimana Allah menyatakan kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Bahwa dia mau mendengarkan kita, mau menerima kita. Itu satu hal yang luar biasa sekali kalau kita perhatikan baik-baik. Satu kasih karunia Allah yang luar biasa. Kesalahan kita diampuni dan ditutupi dengan rahmat-Nya. Itu adalah kasih karunia Allah, karya Allah bagi kita. Perjanjian Lama, kalau kita lihat di situ, sering mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk persembahan, bentuk pengorbanan.
korban bakaran, korban penghapus dosa, dan macam-macam yang lain. Tapi sebenarnya di balik itu semua Tuhan ingin mengingatkan satu hal, yaitu hati yang bertobat sungguh-sungguh dan hati yang mengasihi Dia. Dalam Perjanjian Baru mungkin lebih jelas ketika Allah sendiri menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus putranya menjadi pendamaian bagi kita. Dia telah membuka jalan masuk itu kembali kepada Dia. Bukan hanya sampai di situ. Dia bahkan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita supaya kita bisa hidup kembali di hadapannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan bahwa kita itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Dalam kesadaran ini, mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang memungkinkan kita untuk datang kembali kepadanya. Dia menerima kita, Dia mendengarkan kita, dan bahkan Dia menjawab seluruh doa-doa kita. Tetapi kalau kita pikir-pikir, bagaimana Dia menjawab doa kita? Nah, kita masuk yang kedua. Di bait yang kedua, bait yang kedua ayat 6 sampai 9, kita mencoba melihat bagaimana jawaban Allah itu dinyatakan atas doa orang yang datang kepadanya. Kita melihat di situ pemazmur mengungkapkan bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasa-Nya atas ciptaannya di bumi ini. Dia menyatakan dalam hukum-hukumnya, dalam arti begini, Dia tidak sembarangan menghukum, menghancurkan ciptaannya dalam murkanya. Tetapi Dia memperhatikan mereka, Dia mengatur, mengarahkan ciptaannya ini supaya tetap berjalan dalam hukum yang sudah ditetapkan. Di situ ada kata-kata laut yang bergelora, gunung-gunung yang seperti apa gitu ditekan atau dikendalikan oleh kekuatan Allah. Kita lihat sesuatu yang di luar jangkauan kekuasaan manusia ini dikendalikan oleh Allah. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Di ayat 9 dikatakan terakhir itu ada kata-kata takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, kemudian dibuat bersorak-sorai. Dua kata yang menyatakan bahwa kita memuliakan, memuji pencipta kita. Pemazmur sangat sadar ketika dia sadar akan kasih karunia Allah, siapa dirinya, apa yang dia terima, dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan dalam semua ini. Hal ini kalau saya pikirkan saat ini, seperti tadi yang kita sempat pikirkan, banyak orang yang kemudian mempertanyakan, di mana Allah? Ini kontras sekali. Orang-orang yang seperti ini yang selalu mempertanyakan Allah, seolah-olah mereka itu hanya ingin bilang, Tuhan, kami itu tidak becus, kami itu sudah tidak mampu mengatasi ciptaan-Mu, masa gini semua kamu biarkan? Coba kita pikirkan baik-baik. Orang-orang seperti ini biasanya dia tidak sadar siapa dia, bagaimana kondisinya berdosa dan sebenarnya tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi hanya bisa nyalakan orang lain. Sering ketemu ya orang seperti ini. Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa dosa sudah merusak kehidupan manusia secara mendasar. Kalau sudah rusak seperti itu, apa yang bisa dihasilkan dari apa yang rusak ini? Ya sesuatu yang rusak yang lain. Tidak heran makanya ketika mereka belum percaya kepada Kristus, mereka hanya bisa menunjuk, menyalahkan yang lain. Mereka bisa memproduksi sesuatu yang tidak baik. Inilah ciri khas dosa. Tetapi di sini kembali Tuhan menyatakan dirinya. Sekalipun kamu berbicara seperti itu, Tuhan tidak terpengaruh. Dia tetap berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Coba kita lihat sebuah contoh. Kalau kita melihat sebuah mobil yang sudah rongsok gitu ya, sudah sekian puluh tahun mungkin tergeletak di garasi, sudah tidak pernah dinyalakan, bodinya karat, mungkin sudah mau hancur kerangkanya. Tapi kemudian tim datang. Tim yang bisa merawat, mungkin memperbaiki dan bahkan mengubah segala sesuatu. Saya teringat sebuah acara itu yang selalu dipanggil tim ini oleh keluarga, ini tuh ngono, ini proyek rahasia biasanya. Yang punya itu tidak dikasih tahu. Dipanggillah tim ini datang untuk melihat
melakukan karya mereka, ketika mereka membongkar, melihat lebih dalam, wah, rasanya sudah mau nyerah, dia bilang. Ini sama aja, hampir sama saja dengan membuat mobil baru. Rusak semua. Mau diapain ini? Coba kita bayangkan, dalam kondisi seperti itu misalnya, mesinnya dinyalakan, terus ada orang yang bersembunyi di belakang, lihat-lihat sana-sini, ketika nyala, puff, mukanya tiba-tiba hitam gitu ya, kan apa? Nyemprot yang keluar dari knalpot itu kotor semua. Waduh. Ya apa yang diharapkan dari mobil rusak? Tidak bisa apa-apa. Kalau itu mau dipulihkan dalam arti mobil ini bisa kelihatan baru kembali, harus dilakukan perombakan total semuanya. Bukan hanya mesin, bodi jelas, kerangka yang tidak kelihatan di dalam yang menyusun itu juga harus diperbaiki. Sehingga apa? Ketika nanti keluar hasil akhirnya, wow. Dan sering memang dalam siaran itu ketika pemiliknya akhirnya dipertemukan dengan mobilnya ini, mereka sampai pangling. Loh, ini mobilku tak? Loh, sampai ditanya, kamu tidak kenal sama mobilmu? Dilihat-lihat lagi. Ternyata ada tanda-tanda tertentu yang membuat dia kenal, iya ini mobil saya. Tapi kok sudah jadi begini ya? Begitu luar biasa jadinya. Itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Bahwa Dia mau mengambil kita, mengampuni kita, membuka kembali jalan itu kepada Dia. Supaya kita boleh mengalami pembaruan di dalam Dia. Melalui Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan sedang berkarya terus. Seperti mobil rusak tadi. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Supaya kita kembali boleh menikmati kasih karunia-Nya. Kita boleh menerima jawaban dari doa-doa kita. Mazmur belum selesai sampai di sana, masih ada bait yang ketiga, ayat 10-14. Bagian ini pemazmur menggambarkan sesuatu yang luar biasa indah. Karena dia ingin mengungkapkan karya Allah yang begitu dahsyat, begitu tak terselami, begitu luar biasa indahnya itu, diungkapkan juga dengan bahasa seni yang begitu indah. Dia ingin mengatakan apa? Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan rahmat berkat-Nya kepada ciptaannya. Kita lihat di situ. Dibandingkan sesuatu yang kontras, tanah yang tandus, itu setelah mendapatkan berkat Allah, itu berubah menjadi sebuah lahan yang begitu subur, begitu indah, begitu luar biasa. Gambaran di mana menunjukkan bahwa kita semua itu perlu pemeliharaan dan pertolongan Allah. Pemazmur mengungkapkan pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Ini pun adalah karya Allah bagi kita. Digambarkan di situ bahwa seluruh ciptaan diwakili dengan gambaran-gambaran tadi itu sedang menantikan bagaimana pencipta itu akan menolong mereka, memberikan mereka makanan pada waktunya. Sebuah kehidupan yang baru yang akan terjadi ketika Sang Pencipta itu memberikan berkat-Nya atas ciptaannya. Dilimpahkan begitu limpahnya. Inilah kasih karunia dan kuasa Allah yang dinyatakan atas ciptaannya. Kalau kita kembali boleh simpulkan semua kita pelajari dari Mazmur pasal 65 ini, bagaimana pemazmur menyatakan kebesaran kasih karunia Allah yang dinyatakan atas ciptaannya dengan menerima dan mendengar seruan mereka, seruan umatnya, dan memberikan berkat-Nya yang begitu melimpah atas mereka. Sekalipun mereka atau ciptaannya ini telah melakukan perbuatan dosa yang begitu besar dan berat. Ini dimulai dari kesadaran kita akan kasih karunia Allah yang mau mendengar, mau menerima kita, mau menjawab doa-doa kita. Orang yang berdosa di hadapannya. Tetapi dalam kasih karunia yang begitu besar ini, Allah mengatur alam ciptaannya ini supaya kita bisa hidup terpelihara di dalamnya. Dia memberikan berkat-Nya atas alam ciptaannya ini, supaya kita boleh menyaksikan kebesaran Allah, kasih karunia Allah. Juga kita boleh melihat bagaimana Allah mengampuni kita, memberikan berkat-Nya atas kita. Luar biasa bukan? Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita semua, jangan pernah ragukan kekuatan, kekuasaan, kedaulatan Allah, apalagi kasih-Nya bagi kita. Dia tetap mampu memelihara,
menjaga, memberkati kita ciptaannya. Mari kita selalu bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini. Bahkan coba kita pikirkan, kalau kita masih ada saat ini, ingat bahwa itu adalah kasih karunia dan pemeliharaan Allah atas kita. Mari kita memuji, memuliakan Allah melalui kehidupan yang sudah kita terima ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih karunia yang begitu luar biasa atas kami. Bahwa kami sudah menerima rahmat-Mu yang begitu indah dan luar biasa ya Tuhan. Yang Kau nyatakan melalui pengampunan-Mu. Bahwa Engkau menerima kami, menolong kami, mendengarkan kami. Bahkan Kau melimpahkan berkat-Mu yang begitu melimpahnya Tuhan, memeliharakan kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami ketika kami menjalani masa-masa yang sulit saat ini, untuk kami tidak meragukan akan kedaulatan-Mu, akan kasih-Mu atas hidup kami. Tapi kami boleh sungguh Tuhan bersyukur selalu, dan bahkan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami semua. Kami percayakan anak-anak-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Mungkin banyak mereka yang sudah mulai ragu, bimbang akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu, berkat-Mu atas mereka ya Bapa. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengokohkan, menguatkan, menopang mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas semua kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami pun boleh mengalami seperti pemazmur, dan kami juga boleh memuji Engkau dengan satu pujian yang begitu pribadi, yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman pada hari ini, mari kita pujikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap sembarbar, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan doksologi, dan setelah doa berkat, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah dalam segala kekayaan kasih karunia dan kedaulatannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan berdasarkan kasih karunia-Nya engkau selalu dikuatkan dan dimampukan untuk mengikuti Dia. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.